Pokoknya gue bawa dia tuh hampir 900. Gue beli rumah cash. Lu selama ini pernah ada yang nawar gak sih? Sering kan? Pengen gini. Sering. Gini apa sih? Jempol kayak pizza. Bima. Sering. Ya udah, gue tuh hobi doang nyanyi, ngerti gak sih? Bukan yang money oriented, gue nyanyi dapat duit, enggak kan? Oh, itu yang dicari polisi itu pertama dia nyari dan pertama dia tahu lu main kafe. Kayak underground, grindcore gitu gitu. Gak jelas. Pokoknya nggak jelas. Dulu main bass Kang, bukan vokalis. Oh. Oke, ahoy, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue nih senang banget karena kedatangan temen gue, temen yang sering banget bantuin band gue. Langsung aja ada Berlin Vokal. Nama panggungnya, nama panggung Berlin. Nama panggungnya Berlin. Nama aslinya Berlian, kayak kepanjangan aja gitu kan. Kalau misalnya kenalan Dipotong ya. dipotong. Lin, lu ngeband dari tahun kapan? Lin? Awal bola ngeband itu 2005 akhir. Lu 2005 akhir. Tapi sebelum gue tanya tentang band, gue mau tanya dulu ini. Apa awal pertama kali lu tertarik dengan musik itu di umur berapa? Awal tertarik musik di umur berapa ya? Umur 16-an lah. 16. SMP? Enggak, 13-an lah. SMP udah ngeband? SD. SD Udah ngeband. Anjay, SD bray. Tapi beda ya, bukan band cafe. Lu udah mulai denger musik? Main Kang. Udah main? Udah main. SD. Tapi Lagunya bukan apa SD? kayak underground, grindcore gitu gitu. Gak jelas. Pokoknya nggak jelas. Dulu main bass Kang, bukan vokalis. Oh, Tuh. berarti lu dulu awalnya main bass? Awalnya main bass bisa-bisan. Kalau grindcore kan chordnya cuma satu, cuma dua gitu-gitu doang. Terus yang ngajarin siapa main bass? Nggak ada. Oh, Pokoknya disuruh aja, udah lu pencet bagian sini, oke. Gitu doang. Buat keren-kerenan aja, band cewek-cewek tapi hardcore gitu. lu kecil di mana sih? Di Tomang, Toma, Jakarta ya? Jakarta Barat. Anjay, SD udah main grindcore. SD kelas 6. Nah itu tapi kan belum inilah, belum cuman ya gaya-gayaan biar gitu-gituan. Cuman ikut-ikutan doang, karena kan dulu kan anak punk juga kan, nongkrong gitu. Terus SMP udah masih itu? Masih itu menjelang SD ke SMP. Terus kelas 2 masuk pesantren. Ini agak zigzag ya? Agak jinjet ya. Agak zigzag jalurnya ya. Oke, gue bahas musiknya dulu deh. Lu SD main grindcore tuh manggungnya di mana? Acara-acara gitu kan, kayak misalnya Komunitas? Iya, komunitas punk gitu. Dan lu anak SD semua gitu? Enggak juga. Gua kebetulan saat itu paling kecil. Oh. Yang paling kecil kayak gitu. Ya, SMP main tiba-tiba disuruh Tiba-tiba main. Awalnya tuh di Sukabumi main SMP tuh. SMP. Berani tampilnya tuh pas SMP. Tuh, disuruh doang, nggak latihan, nggak apa. Pokoknya lu pencet bagian sini, terus habis itu ke sini, udah kan 3 doang chordnya. Itu kan cuma sepersekian detik kan. Dah kelar. Iya, cuma gitu-gitu doang. Terus SMP tuh lu pesantren. Pesantren. Kelas berapa lu pindah ke pesantren? Pokoknya kelas 2 deh. Kelas 2-an masuk pesantren. Kelas 2. SD juga udah pesantren awalnya, cuman kabur. Akhirnya masuk sekolah biasa. Terus SMP kebetulan masih bandel, masukin pesantren lagi. Gitu. Itu sebabnya tuh bandel lu nya? Sebabnya bandel. Tuh, kalau bandel lu di pesantrenin lu
Apa orang tua dia doang yang begitu ya? Anak kecil bandel kan biasa aja ya, boleh ya? Kayaknya karena perempuan deh kan. Jadi mungkin kan kebandelan perempuanku tuh di batas wajar. Itu di batas nalarnya sebagai perempuan sih kayak gitu. Dikit lagi over daripada over. Benar. Lus masuknya. Benar. Berarti lu berhenti terus lu pesantren berhenti ngeband dong? Berhenti itu pesantren cuma 18 hari Kang. Cabut lagi. Keren sekali. Anjing. Cabut lagi terus akhirnya merit sama satu komunitas. Oh, di Ladies masih Punk sama anak punk. masih di underground itu. Masih. Cuman memang udah nggak pernah ngeband lagi semenjak itu. Akhirnya lu Gitu. gaul di situ, tapi walaupun udah nggak ngeband ya. Oh enggak, semenjak udah nikah udah selesai. Maksudnya udah paling datang ke acara-acara doang. Udah nggak Enggak pernah lagi. udah nggak ngeband. Enggak ngeband lagi. Gokil. Begitu. Berarti lu nikah di umur? Umur berapa ya Kang? 16 apa? Iya 16 tahun. Gue mau tanya dulu nih, keluarga lu terlahir dari keluarga yang lu kan ngeband nih. Apa lu suka musik? Dibolehin nggak sih sama orang tua? Sangat ditentang. Oh, ini seru nih. Sangat bahasannya. ditentang. Apa tuh alasan paling utamanya, Pak? Gue itu terlahir dari keluarga yang Islamnya tuh pekat banget kan. Islamnya tuh bener-bener kuat. Gitu. Dan ada turunan Arab juga kan, gitu. Jadi memang bener-bener haram buat mereka. Gitu. Musik kafir. Sampai detik ini. Oh gitu. Oke. Dan lu nggak bisa ngejelasin di umur lu segitu kan? Nggak mungkin juga dong. Oh kalau saat itu sih kan mereka nggak tahu kan. Oh dia nggak tahu lu Nggak tahu saat itu, dan sampai kejadian menjadi band cafe pun mereka sebenarnya nggak tahu. Jadi umur nih lu dipesantrenin gara-gara lu bandel aja? Bukan Pokoknya karena ngeband? bukan. Mereka maunya ya udah gitu, anak perempuan di rumah ya gimana sebagaimana anak perempuan aja gitu. Maunya mereka gitu. Ada kejadian yang ini nggak sih? Pas lu married misalnya? Kejadian apa? Enggak, kejadian yang mungkin bisa lu ceritain gitu, kayak yang pahit, yang senang gitu di umur lu kan masih 16 tahun ya. Maksud gua enggak semua cewek bisa memutuskan untuk menikah di umur segitu gitu. Ya karena sebenarnya juga nggak ada di pikiran sebelumnya Kang untuk menikah di umur segitu. Karena mungkin semua di sini juga pada tahu married by accident. Gitu. Cuman memang setelah itu pun kita married pun nggak berjalan lama gitu. Oh. Kita setelah itu ya udah selesai gitu. Maksudnya nggak yang lama married karena cinta karena apa sih, sebenarnya nggak gitu. Tapi ya memang nikah sama dia itu memang first love. Ya dia laki-laki pertama yang nyentuh badan aku, ya dia gitu. Dia yang jadi suamiku. Orang tua reaksinya gimana di kejadian itu? Maksud gua nggak pengen ngorek-ngorek terlalu dalam juga, cuman kondisinya begitu, terus orang tua lo apa langsung strike, gue lu married, habis married lu tinggalin kayak gitu? Nggak ada pembicaraan sebelumnya ya, karena kan memang gua kan broken home ya. Jadi memang pas begitu kejadian married itu papa mama tuh udah pisah gitu. Jadi memang kayak yang nyokap tuh kayak udah ya udahlah gitu. Ya udah berjalan gitu aja, terus akhirnya divorce, pisah. Ya udah. Jadi nggak ada yang orang tua tuh kebetulan bukan orang tua yang gimana gitu ya. Cuman mereka itu kayaknya udah ini keputusan lo untuk merit, ya udah lu telan, lu mau gimana mungkin gua nggak ikut campur. Itu bagusnya nyokap bokap sih kayak gitu ya. Pokoknya lu yang jalanin, lu tanggung jawab sendiri gitu ya. Sebelum kita ngomong mau nikah juga dia udah ngomong, ya udah setelah ini bukan urusan papa mama. Gitu. Jadi memang sudah diserahkan ke laki-laki itu. Sebenarnya drama-drama setelah itu sih drama-drama di kehidupan gue itu setelah lepas dari laki-laki itu. Oh. Ada terus gitu. Episode-nya dimulai. Jadi kalau itu sih maksudnya bukan yang
kejadian yang tidak diinginkan juga, bukan. Maksudnya sama-sama pihak keluarga juga sama-sama tahu, sama-sama maksudnya. Ya, emang kejadiannya begitu lah ya. Kejadiannya memang udah enak aja gitu. Bukan yang ada kejar-kejaran, nggak ada sih. Dari fase itu lu langsung bermusik apa? Oh enggak. Kerja di bank. Oh, kerja di bank. Berlin kerja di bank. Kerja di bank. Gimana tuh ceritanya? Pakai rok sepan. Emang gue udah tato dari SD BTW. Oh, lu tatoan dari Gue udah tato dari SD. Itu kenapa tadi flashback ke belakang, kenapa alasan orang tua gue kekeh masukin ke pesantren? Salah satunya itu. Karena itu, maksudnya perempuan itu kan bandelnya ada tahapan gue nih Kang. Ada main laki-laki sama emang kayak gue. Nah gue ini sukanya nongkrong dan minum dan narkoba gitu kan. Itu bandel lu. Itu bandel gue di jalur situ gitu. Jadi nyokap ya itu sih maksudnya kenapa nyokap kekeh di situ. Kalau kejadian gue abis setelah itu gue jadi kerja di bank, gue kerja di asuransi. Setelah itu nggak tahu gimana ceritanya ya Kang. Jadi orang asuransi tuh biasanya kalau orang-orang kantor tuh penat, mereka tuh karaoke, bener nggak Kang? Nah, mereka tuh karaoke, datang ke klub gitu kan, minum-minum segala macam. Nah kebetulan saat itu kejadiannya gue nyanyi Kang. Gue nyanyi. Karaokean tuh sama teman-teman kantor. Enggak, jadi setelah karaokean gue pindahlah ke klubnya. Jadi dari tempat karaoke gue pindah ke klubnya. Akhirnya gue nyanyi lah, bandnya manggung. Jamming. Jamming. Setelah itu gue sering tuh Kang, gue sering datang ke situ nyanyi, gue sering datang ke situ gitu. Dan lu jamming aja nggak? Jamming, gue nggak ada pemikiran, gue mau jadi anak band, nggak ada Kang, nggak ada. Emang bener-bener ya otak gue, kerjaan gue ya pembukuan, penagihan, kayak gitu-gitu aja gitu. Nggak ada gue pikiran jadi seniman sampai kayak sekarang tuh nggak ada. Gitu. Jadi berjalannya waktu, gue kenal lah sama anak-anak band, ya kan? Tuh balik lagi tuh, Gua link itu nomor satu, link. Gue kenal dan gue pacaran sama vokalisnya. Gitu, gue ikutlah mereka latihan, disuruhlah gue nyanyi 1, 2, 1, 2. Lu di situ belum menyadari kalau suara lu bagus gitu. Sama sekali tidak, tapi selalu dipuji. Lu nyanyi aja. Nyanyi aja. Gitu. Jadi tapi selalu setiap gue nyanyi selalu dipuji dan kebetulan mungkin apa ya, reaksi dari anak-anak band itu, si Berlin ini bagus suaranya. Nih Mas. dia tuh powernya anjing. Gentleman pusing lah ya. Kalau kayak kalau dia manggung harus cek sound ya. Kalau nggak soundman bisa terus gimana? Kan. Jadi pacaran, ikutlah mereka. Dan suatu saat ada kejadian di mana di klub itu vokalis mereka itu sakit, pita suaranya hilang. Suaranya nggak ada. Terus mereka nyari vokalis. Saat itu gue bantuin mereka. Lu gantiin. Gue ganti. Di mana sih itu kejadiannya? Itu di Zone di Purwokerto, klub ada itu. Wah itu tahun 2000. Siapa yang kemarin datang sini ya cerita Purwokerto juga? Long trip kan itu? Ya, anak-anak lah. Kalau long trip di Cheers, kalau Zone Cheers. itu di bagian Baturaden di klub yang atas lagi, tapi dia memang pakai band long trip. Kok lu ada di Purwokerto sih? Ya kebetulan emang gua kerjanya di sana kan. Oh. Jadi setelah papa mama pisah itu 2002, jadi pindah ke sana. Pindah ke sana dan lu kerja di sana? Gua kerja di sana. Ngejam, pas sakit lu gantiin. Gue gantiin, akhirnya udah sebatas itu doang Kang, gue bantuin tuh cuma seminggu. Tapi kan kesehariannya lu udah ikutin, karena lu pacaran kan sama vokalisnya. Lu udah tahu tuh latihan. Tiap hari gue di mes, mereka kan band. ada latihan keringnya kan, ada apa aja gitu lah Kang. Udah mulai kepikiran di situ? Enggak juga? sama sekali. Karena buat gue gini, apa ya, kayak ya udah gue tuh hobi doang nyanyi, ngerti gak sih? Bukan yang money oriented, gue nyanyi dapat duit, enggak Kang. Bahkan gaji pun itu gue nggak ambil. Lu pikir ya udah Karena ya udah gue bantu doang. Ya lo kok nyanyi doang kok dibayar sih gitu, ngerti gak sih? Belum paham. Belum. Minum gratis. Biasanya gue minum masuk bayar. Masuk klub gue bayar. Bener nggak? Ini anjing banget ya, enak banget ya.
cuma nyanyi. Anjing gue banget tuh orang kampung ke kota Iya, gitu. iya loh kan mas, ya kan maksudnya bukan, gue bukan Biasa pelayan, patungan. iya maksudnya bukan, biasa kan kita ya udah goceng-goceng apa kita Iya, masuk iya, klub iya. bayar gitu-gitu kan, cuman ini kok gila enak banget ya, dikasih makan, Umur iya 20-an kali ya. iya 20-an lah, Emang harus ngalamin dulu kali ya kayak gitu ya. gila udah dibayar, dikasih minuman, ya kan, siapa yang nggak mau, cuman nyanyi doang kan simple gitu. Kalau kita kan kerjanya sebelumnya, kalau gua kerja itu kan harus pembukuan, gua ngitung bener salah, lebih salah, kurang salah gitu loh. Itu Kalau pusing kurang banget. tekor ya, Heeh. sendiri kayak Dan gitu. itu duduk kan 8 jam, gue capek banget gitu. Makanya Intens sih. setelah itu sih gue nganggap, gue belum kepikiran, gue jadi penyanyi, nggak ada kan, nggak ada sama sekali. Kayak yang ya udah ngalir aja. Setelah itu 1 minggu gue bantuin mereka, udah gue putus tuh sama pacar gue yang ini nih. Yang vokalis. Gue putus. Mungkin hebatnya anak band itu ya. Bandnya apa sih? Gue lupa kan. Gila itu bandnya lupa. Halo Bray, kalau nonton Bray. Tapi masih ada sih orang masih temenan sama gue di IG. Gimana? Terus lanjutin. Terus awalnya itu setelah ya Lu udahlah, putus nih? putus ya udahlah, gue biasa aja, gue balik ke dunia gue normal, gue menjadi penyanyi, gue menjadi asuransi, dulu gue di asuransi, gue kerja seperti biasa, tiba-tiba ada yang menghubungin gue, nelpon. Itu kerennya anak band sih gue bilang, maksud gue mereka itu linknya gila, Cepet sih. parah, karena yang nelpon gue kebetulan basisnya dari Mechan. Mechan. Ini. Maya. Maya. Orang Malang. Itu dari situlah gue ditelepon, mau nggak? Itu disuruh apa tuh, bantuin band? Bantuin sebagai penyanyi. Ini Di kafe itu ya? ini serunya nih. Maksudnya ini serunya gue, ya ide gue ditelepon kan, gue mikir tuh Kang, dengan budget yang dulu gue kerja di kantor capek. Berapa tuh gaji di kantor? 900. 750 sebenarnya, cuman karena lembur dan segala macam, uang makan gue dapet 900 Dan lu ditawarin? dengan gaji 3 juta. Gila. Cuman nyanyi dan minum gratis. Itu doang yang di otak gue kan saat itu. Karena literally emang beneran gue tuh tukang minum kan. Gue dari bener-bener tukang minum. Tapi di situ lu udah apa? Belum lah ya. Lu tawaran itu terus lu gimana? Nah, Iyain. ini gue mikir dulu nih, ini pelit banget nih. Maksudnya gue mikir kayak yang ambil nggak ya? Apa gue pagi kerja malam mau nyanyi deh? Oh enggak, ini di luar kota kan. Gue tawaran itu langsung long trip ke Pontianak. Lu bayangin. Dramatis ya. Gue mikir gila, cuma sebulan ini gue mikirnya gitu kan. Cuman dilema nih, posisi gue di kantor itu sudah bagus kan. Maksudnya sudah jenjang karir gue ke depan tuh sudah bagus gitu. Bahkan gue sudah ditawarin mobil pribadi, mobil kantor, rumah gitu. Udah bagus lah, udah di posisi nyaman gue gitu. Cuman ya itu tadi kayak apa ya? Karena mungkin dari kecilnya, dari dulunya gue adalah orangnya bebas. Paham kan? Maksudnya ya lo tahu tadi gue cerita gue bertato dari SD. Kayak yang ya udah gue suka nih kayaknya nih di dunia musik nih kayaknya seru deh. Terus bodohnya gue nanya sama Mas Jimmy, gue inget kalau Mas Jimmy lihat Mas Jimmy itu gue nanya sama dia, boleh nggak bertato? Bassnya Mechan, bandnya Mechan dulu di Malang. Jadi boleh nggak sih bertato anak band? Kalau ikut sampean boleh nggak sih bertato? Ya boleh Dok, mau di muka juga boleh. Wah itu yang bikin gue bulat. Makin menggebu-gebu gue nya gitu, karena jujur gue suka tato kan dari dulu. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget tato, cuman gue tidak punya alasan untuk gue bertato gitu, karena kerjaan gue juga kan tidak membolehkan gue bertato gitu. Ya udah, kesimpulannya adalah gue berangkat ke Pontianak. Lu resign tuh berarti kerja? Gue nggak pamit, nggak apa, gue izin sakit. Gue izin sakit sebulan. Gue izin sakit, gue terbang ke Pontianak. Dan you know what? Anak band itu kan terkenal dengan perintilannya. Gelang,
kalung, kostum, sepatu. Aksesoris. Bener nggak? Nah lu long trip nih. Ini lucu Barang banget. lu apa aja lu Ini bawa? lucu banget kan. Ada yang bawa tas ransel doang nih. Gue tetap bawa koper, tapi isinya kemeja, rok sepan sama sepatu Kan pantofel. sehari-hari lu kan kerja ya, kostum lu begitu Nggak semua. ada gue. Jadi apa bener-bener kemeja, rok sepan yang buat lu tau kan kerja di bank, rok sepan yang belakangnya sobek sama sepatu pantofel, karfil. Sampai sono kepake Enggak, kasbon dong. enggak kasbon sih, lebih jatuhnya karena memang dulu memang vokalisnya kan 3 dulu, 3 perempuan. Disediain ya kostumnya. Nggak disediain, jadi gue minjem Kang selama 1 bulan itu. Jadi kan mereka kan kostumnya samaan gitu ya, kayak temanya army apa, ntar gue dipinjemin gitu. Awalnya gitu. Ada tuh yang cerita sama gue kemarin. Buat tas ransel doang, sampai sono kasbon mulu. Akhirnya kejebak tuh long tripnya, karena harus bayar kasbon kan. Ya karena di situlah gue berpikir jadi anak band tidak semurah itu kawan Iya. gitu. Dan Itu baru kostum, belum make up. aduh belum. Dan itu gue semua minjem. Karena makeup gue nggak pernah yang pakai bulu mata, gue nggak pernah kan. Gue adalah perempuan yang tidak pernah make up sama sekali. Tiba-tiba gue harus pakai bulu mata, tiba-tiba gue harus pakai anting segede-gede anjing tuh. Tapi bandnya baik lah ya itu ya. Maksudnya support. Gue berterima kasih sih, maksudnya dengan adanya channel ini gue berterima kasih sama Mas Jimmy pastinya yang udah Bandnya percaya apa sama gitu? gue. Seven Soul. Seven Soul. Seven Soul. Anjay. Pokoknya gue berterima kasih sama lu Mas, kasarannya lu percaya sama gue gitu. Mungkin dia butuh dulu, lagi butuh banget kali. Iya kan. Makanya udahlah yang ada aja. Anjing. Lebih ke gitu sih kayaknya. Aduh. Tapi gitu lu lah. nya juga berani ambil keputusan ya di situ, maksudnya karena lu pikir lu juga suka, terus lu yang lu bilang apa kekurangan lu lalu punya tato segala macam, tapi setelah izin dibolehin jadi lebih kayak makin serak gitu tuh. Jadi kayak anjing gue nemu nih apa yang Iya, gue ini cari nih, gitu. passion gue di sini. Ini di sini deh. Gitu. Cuman memang under pressure itu ternyata teman-teman ya, jadi anak band itu tidak semudah yang gue bayangin kayak tadi gue ngomong. Cuma nyanyi doang dibayar, nggak kayak gitu ternyata. Setelah gue terjun ke situ ternyata nggak segampang itu gitu. Betul. Ternyata gue merasa di situ pressure-nya terlalu tinggi ya kan. Maksudnya, cuman kalau bukan karena pressurean di saat itu sebagai anak band, gue mungkin tidak akan jadi seperti ini. Karena gue di sana cuman berapa bulan kan, gue hampir dipulangin. Karena satu gue nggak bisa greeting, gue nyanyi bagan salah terus. Pokoknya intinya Kan kondisinya kan kalau kafe nggak mau tahu. Nggak mau tahu dia. Basicnya lu karyawan kantor tadinya, cuman dengan kondisi lu kayak gitu kan berarti lu karena lu juga yakin ya mungkin mulai meyakini ini jalan hidup lu. iya. Akhirnya lu belajar dong di situ. Oh sangat belajar kan, sangat belajar dan sangat pressure, sangat merasa gue dianggap sampah sampai segitu kan. Gue komplain gitu. Apa di briefingin? nggak ngerti ya, mungkin kan komplain kan itu kan ke leader ya kan, bukan langsung ke gue. Cuman karena gue tahu mereka begitu sama gue karena kan ada pressure dari atas kan gitu. Jadi gue di situ tuh gue cuma pengen buktiin ke orang tua gue meninggalkan zona nyaman gue, tapi gue di sini juga akan tanggung jawab. Itulah tadi, maksudnya pelajaran dari orang tua gue, kalau emang lo ngambil keputusan untuk seperti itu, tanggung jawab. Itu doang kan. Jadi gue bertahan sama mereka tuh bertahun-tahun sampai pada akhirnya di titik yang gue nggak kuat dengan pressure itu. Gue selalu dibilang modal tampang. Udah sih Beren gampang, cuma buat flooring. Karena kan dulu aku seksi, aku cantik, aku apa ya, anjing-anjing itu ya. Ya sarannya gitulah gitu. Jangan melihat yang sekarang, maksudnya yang dulu Berlin memang benar-benar literally dipakai sama mereka untuk tamu. Itu yang membuat Berlin kayak gue akan buktiin sama lo, gue bakalan bikin band yang keren. Gitu. Tapi itu kan tahap awal lu apa nyanyi sebagai profesi ya, profesional lah, kasarnya lu dibayar gitu. Hal yang paling banget lu dapetin dari yang namanya long trip tuh
gue bisa ngangkat derajat nyokap gue Yang oh dari hasil uang nyanyi yang mereka tentang. setelah diremehin, Ya. lu buktiin. Bahkan gue pernah sempat dipolisiin sama nyokap gue sendiri. Gara-gara, Gara-gara suruh pulang. oh lu nggak pulang-pulang? Gue 2 tahun sekali, setahun sekali. Jadi sengaja gue ditangkap polisi karena untuk pulang aja. Biar lu balik nyokap lu ketemu gitu. Sampai gue main waktu itu di Bose Jogja, nyokap gue datang. Kecil banget. Ya gitu-gitulah. Emang menentang sekali mereka dengan kehidupan yang seperti ini gitu. Karena basically memang keluarga tuh ya kayak kakak asisten dosen, PNS gitu, kayak gitu-gitu lah. Pemikiran kolotnya keluarga gitu ya. Pemikirannya, karena keluarga kita memang PNS rata-rata gitu. Tapi kan sebalik lagi yang maksud gue, jalan hidup yang dijalanin belum dipilih ya, maksudnya ini lagi dia jalanin. Tetap aja di hati kecilnya tuh gue harus bukti ini gitu. Oh iya. Kalau emang yang gue jalanin menghasilkan kan gitu. Oh iya benar. Akhirnya dia biasa ya tadi yang tadi lu dengar lah, dia bersyukur karena bisa mengangkat derajat orang tuanya. Kalau dalam hal bermusik sebagai musisi kafe lah, long trip tuh manfaatnya buat lu sendiri. Buat gue sendiri, gue sebagai penyanyi long trip itu gue merasa gue bisa menghargai, gue bisa bangga sama diri gue sendiri kan. Di saat gue membawakan lagu dan mereka suka. Dan apa ya, maksud gue sebuah appreciate dari mereka ke gue tuh bikin gue ngerasa ternyata selama ini gue adalah di rumah itu gue selalu jadi bahan omongan. Gue anak satu-satunya tapi gue yang begini-begini. Ternyata gue bisa di situ ngerasa, ih gila, ada ya yang ngehargain gue gitu kan. Dengan skill yang dengan punya, skill yang gue punya. Dan itu sebagai pembuktian ke nyokap gue, apa ya, gue bisa loh mam gitu. Gue tuh di dunia ini, ya notabene kalau di dunia malam orang tua kolot kayak orang tua gue, mungkin mikirnya perempuan apa sih kalau nggak jual diri. Minta maaf sebelumnya. Iya. Cuman seperti itu Ya, kan, identik dengan seperti itu gitu. Apalagi yang tadinya gue gaji cuma 900, tiba-tiba gue bisa beliin nyokap rumah. Kan nyokap duit dari mana sampai gitu kan. Tapi akhirnya lu jujur, lu kerja nyanyi, itu di mana tuh? Bukan jujur, mereka tahu karena mereka datang sama polisi. Enggak, yang awalnya kan nggak tahu nih lu kerja, Nggak tahu. lu nyanyi itu nggak tahu. Nggak tahu. Dia tahu tuh pas di mana? Pas tahu tuh gue main di Semarang, nyokap datang dengan polisi. Oh itu yang dicari polisi tuh pertama dia nyari dan pertama dia tahu lu main kafe. Lu bilang apa bukan nyokap? Ya, gue begini kerjanya. Gue kerja nyanyi. Udah mama duduk di situ diam, mama lihat. Dan itu tidak cukup pembuktian buat orang tua gue pada detik ini. Gitu. Karena di agama katanya musik haram, terus gue digaji dari orang jualan minuman gitu ya. Gue harus menghargai sih, cuman Beda pemahaman, cuman sampai detik ini gue tetap bertahan sih Kang. Maksudnya karena paling tidak dari situ sedikit sih, maksudnya sekarang orang tua gue sedikit sudah memahami, oh iya anak gue seniman gitu aja sih. Ada toleransinya udah mulai. Toleransinya sudah mulai ada karena waktu itu Indonesian Idol yang gue 100 besar itu nyokap gue yang dukung. Oh. Itu gue audisi online, gue keterima, gue masuk sampai 100 besar. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya, 2016. Gue 100 besar ya udah, dan nyokap tuh happy gitu, maksudnya kayak baru tuh seneng lu nyanyi itu seneng. Iya, kayak dia video gue nyanyi gitu kayak ke teman-temannya, anak gue nih gitu. Kayak oh dari situ oh nyokap udah mulai terima gitu. Cuman ya tetap ya Kang, maksudnya nyokap selalu nyelipin kayak yang sampai kapan sih, udahlah gitu. Tetap ya, petuahnya gitu tetap ada, cuman ya gue tetap berdiri sampai sekarang kayak gini. Jadi memang proses guys, maksudnya memilih jalan agak berbeda ya, apalagi berbedanya bukan berbeda, ini lagi berbeda pemahaman. Sangat. Orang tua nganggapnya pekerjaannya ya balik lagi karena identiknya dunia malam. Ya lu tahu sendiri lah, narkoba, kalau cewek main cowok main cewek. Ya lebih ke jual diri sih Kang, yang orang tua kaget kan dengan jual diri juga. Tiba-tiba beliin rumah kan, mereka shock kan, ini duit dari mana gitu. Sama kayak gue pertama long trip juga, ya di umur muda kan ya, dapat uang segitu tuh anjing.
sama banget, mabok gratis. Iya kan? Nyanyi senang. Mau tato di muka nggak ada yang masalah. Duit ngumpul. Itu sih ya karena belum kepikiran ya, kepikiran jadi jalan hidup, gue jalanin aja apa yang ada. Nah terus lu jalan tuh long trip sampai akhirnya nyokap nyusulin segala macam. Itu berlangsung 2 tahun setengah. Berapa tahun? Itu long trip berapa tahun sih? long trip gue pokoknya gue long trip 2006 sampai 2016. Anjing, 10 tahun. Sama kayak si Ewo deh waktu itu 10 tahun. Kalau coba-coba buat band-band cafe sih di Malang sih di bawah 2006 ya, 2000. Itu udah stay di Jakarta? Belum. Gue jadi anak Jadi band kalau di misalkan Malang. nih lu long trip, kelar nih kontrak, lu baliknya ke rumah ke Purwokerto. Nanti Itu berangkat cuma 3 lagi. hari. Berangkat lagi. Selalu. Balik paling lama itu 5 hari kan. Iya sih. Paling lama karena dulu semenjak gue keluar dari band gue yang pertama itu, gue bikin band sama mantan suami gitu, bubar di 2013. 10 tahun lu kayak gitu tuh? Belum ke Jakarta belum? Pokoknya dari semenjak nyokap bokap divorce, pisah, nyokap gue memutuskan untuk ke Jawa, terus gue memutuskan untuk ikut sama nyokap, gue kerja di sana sampai gue jadi penyanyi, gue tidak pernah ke Jakarta. Belum ke Jakarta? Belum. Padahal gue dari kecil Jakarta, SD, SMP, SMA di Jakarta. Selalu di Jakarta. Terakhir long trip di mana? Tahun berapa? Di Jayapura tahun 2016. Nih gue denger gosip doang sih kalau long trip di Papua katanya susah pulang. Apa sih maksud kalimat itu? Duit ya. Katanya kalau mau balik harus cari ganti dulu kayak gitu, bener gak sih? Ya kalau kayak gitu gue rasa di semua kota begitu ya kan. Karena kan Papua Ongkos ya mahal. satu, tiketnya tuh mahal banget. Yang kedua 6 jam di pesawat. Kasarannya jauhan ke Papua daripada ke Singapura kan. Iya. Terus juga di sana juga kan konflik, daerahnya konflik kan banyak ya. Gue sering ngeliat kepala bececeran, orang bacok-bacokan, gue sering. Di sana. Bahkan klub dibakar juga gue pernah. Kalau di sana parah banget sih memang. Jadi nggak semua punya nyali untuk ke sana, apalagi vokalis perempuan. Tapi nggak semua kafe dong di sana kayak gitu. Semua kafe gitu. Lu di mana? Di Boulevard iya, di Timika iya, di Sorong iya. Gara-garanya apa tuh? Mabok gitu. Ya karena ya gue juga bingung jelasinnya kan, setiap daerah itu kan punya apa ya, beda-beda ya karakter orang-orangnya. Itu juga sih yang Apa menurut suku gue. gitu? Kayaknya sih itu Gitu ya. lebih ke itu ya. Tapi kalau yang menurut gue betah ada di Papua sih duit kan. Saweran nih kota bagus. Sawerannya gila sih. Rekor Saweran. Rekor saweran yang pernah pribadi nih. Eh, Kalau rekor saweran pribadi gue itu pernah gue dapet tuh 15 juta. Nemenin minum, nemenin karaoke tuh tamu dari semalam tuh. jam 12 jadi selesai main. Semalam. Enggak sehari sih, cuma 5 jam paling 15 juta. Ada saksi hidupnya. Saksi hidupnya ada. Saya bawa pakai kantong plastik kan. Saya liatin dia. Iya. Jadi bener ya gosipnya. Oh iya, sangat. Susah pulang. Iya karena tiket mahal terus sawerannya. Oh, Edan. itu nggak bisa diukur tuh kan. Udah bukan ditaruh di standbook lagi, udah pakai dus kan. Dus yang besar. Udah full. Kadang disawer pakai emas batangan. Cih. Iya, serius. Besok jual gitu. Iya, bener-bener emas batangan. Emas batangan. Tapi baru tahu gue disewa emas. Jika kalungin tuh bukan yang 1 juta 2 juta, bukan 10 juta sekali kalungin. Kalau kita kan gope, gocap-gocap di cepres-cepres, di sana enggak kan. Bener-bener uang gepokan. Gue Papua belum pernah sih. Gak tahu. Keburu serem itunya nggak bisa pulangnya aja. Iya sih emang. Ya kalau bukan karena cinta juga gue nggak pulang kan. Iya.
Apa karena nggak ada yang ngajakin kali dulu ya? Kalau ada yang ngajakin sikat juga. Aduh itu sih kalau gua rasa dengan gua ngelihat kepribadian lu selama gua bantuin band lu sih di sana cocok banget sih buat karakter anjing. Maksudnya kita emang udah ya kalau lu memang suka minum, ya lu akan banyak tamu di sana. Ya kenapa gua banyak tamu kan gua ready mau nemenin lu 2 hari 2 malam minum dan itu cuma minum bir hitam, Kang. Jarang mereka buka whisky. Tapi kalau sekali beli 5 kerat. Iya sih. Gitu. Gue pernah main di tempat apa ya, Tanjung Priok tuh ada. Kalau Batak kan Lapo. Kalau ini orang-orang Manado gitu apa sih namanya? Sama kayak Lapo. Iya sama. Gue main di sana short time ya. Anjing pesennya kerat dong. Hah? Gue bilang ini minumnya gimana? Udah biasa gue. Dan minumnya udah kayak air putih ya. Iya mereka. Ngeri. Tuh. Itu balik terakhir long trip kan itu Papua kan? Iya. Balik ke Ke rumah di Jakarta. Ke rumah suami saya yang sekarang. Berarti ke Jakarta. Lu ngalamin gak sih long trip? Apa alasan long trip lu tuh karena lu kehabisan uang? Ngalamin? Misalkan kan gini, lu balik nih, lu stay, duit itu kehabisan. Gua long trip lagi deh. Deh. Alasan gue long trip sebenarnya satu kan laki-laki sebenarnya. Jadi kalau apa ya, gue ini sebenarnya sama mantan suami gue yang pertama itu dipisahkan karena memang terpisah karena memang bukan kemauan kita berdua gitu. Jadi kayak yang gue selalu kepikiran masalah mantan suami gue itu. Jadi kalau gue di rumah, semakin gue ngeliat anak gue, semakin gue inget dia gitu aja. Itu sih kan alasannya, maksudnya bukan alasan yang gimana. Cuman kalau kehabisan duit kayaknya nggak pernah ya kan. Berarti lu long trip sama dia? Kalau dia nggak ikut malah? Justru yang bikin gue berhenti dan gue stay di Jakarta dia. Kata penonton dia siapa? Ada. Jangan bilangin namanya Rina. Nah lu gitu. terakhir long trip Papua terus lu balik bawa duit sebanyak itu rekor ya, rekor saweran lu paling edan lah ya. Gue sebelum yang gue balik pertama, yang gue belum pacaran saat itu kan gue janda ya kan. Sebelum gue pacaran sama suami gue yang sekarang ini, gue sempat balik dan itu gue beli rumah 2 ruko, pokoknya gue bawa dia tuh hampir 900. Gue beli rumah cash, gue bikin ruko, gue bikin sepatu, gue bikin homemade sepatu gitu kayak perusahaan sepatu lah. Dan yang kedua, gue cuma 1 tahun, enggak deh, 1,5 tahun gue bawa dia 330 juta. Gila sih emang long trip kalau vokalis cewek. Itu di luar ya Kang, di luar gaji ya. Itu duit saweran yang gue masukin ke rekening. Gaji gue sama saweran itu dulu. Long trip? No way. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu kabarnya ya. Gue nggak tahu juga. Udah banyak geser juga sih long trip. Dengar-dengar budgetnya udah mulai turun. Ya. Terus ekonominya juga udah nggak kayak dulu. Tamu-tamunya udah nggak jor-joran kayak dulu. Dulu gua ngalamin long trip di Samarinda tuh yang lagi edan-edannya kayu Samarinda ya. di mana? Di Mitra. Oh. Kayu sama batu bara lagi edan-edannya sih. Oke juga. Lu semua sih kan, gue Indonesia semua udah gue cobain kan. Samarinda, Balikpapan, Samarinda gue di Javu, di Muse. Kejadian paling parah berarti itu yang rusuh-rusuh gitu ya? Kejadian paling parah itu kan, jadi ada ribut, terus kafe dibakar, dan semua anak band, dancer, LC itu di atas. Jadi bawah tuh dibakar. Bisa pakai kejadian kemarin yang banyak meninggal. Iya, itu kerusuhan. Ngumpet tuh. Iya. Kafe itu dibakar Iya. bawah. Kan? Kan ini ke atas. Enggak, kan emang udah dibakar di ini aja, udah ada TNI, udah. Oh, semacam. udah ini ya. Kalau kemarin kan aksesnya emang Tapi kan ya kita hidup tanpa listrik, tanpa air ya kan, itu lumayan itu. bener nggak lu bisa libur sehari 2 hari gitu? Besok nggak main dulu ya karena mau rusuh gitu. Iya benar. Iya ngalamin. Benar. Sempet juga ada yang cerita kayak gitu. Iya memang.
nggak main dulu ya, hari ini ada ini gitu. Ntar besoknya gitu lagi. Pokoknya selama belum tenang, kondisi belum kondusif, lu nggak mau. Nggak boleh. Segitu. Ini Gokil sih long trip sih. Itu medan perang paling asoy lah. Tapi balik lagi, itu long trip kalau menurut gue ya adalah sebuah pembentukan seseorang lah untuk jadi musisi, terutama di kafe ya. Oh iya. Cara ngadepin tamu, ya ngetrit mabok udah gak kuat kayak gimana tuh di long trip tuh. Udah bisa di inilah, bisa diuji lah. acting padahal pada mabok gitu. Daripada lu pulang joplat. Gitulah. Abis itu lu ke Jakarta, lu ngeband di Jakarta? Belum. Karena memang nggak ada rencana sama sekali gue untuk tinggal di Jakarta. Gue tidak tahu ngeband di Jakarta tuh sekeren ini. Maksudnya gue hidup di Jogja, gue menjadi musisi di Malang, di Jogja. Gue reguleran tuh di Jogja, di Malang kan. Mungkin sebagian musisi Malang, Jogja itu tahu Berlin. Cuman gue tidak tahu, gila ya, anak band di Jakarta tuh sekeren ini. Maksudnya sekeren itu dalam artian gini, bayarannya gitu ya. Kalau bayaran jujur aja ya, maksudnya musisi lokal, ya mungkin lokal daerah ya, gue dari Bandung dulu. Di Bandung pun gak sebesar Jakarta. Gue sempet ngobrol sama musisi kafe di Bali juga, ya tetap aja lokal ya, maksudnya beda sama band yang dari Jakarta nge-trip di sana gitu. Sangat beda ya. Awal gue ke Jakarta itu literally cuman mau ketemu pacar gue. Gitu. Ya intinya, dan gue juga tidak pamit sama band gue di Papua ini. Jadi band di Papua ini gue band kesayangan ownernya gitu. Jadi kita nggak pulang-pulang. Ownernya tuh punya 3 cabang. Jadi ya udah 6 bulan di sini, puter aja gitu kan. Cuman karena gue kenal sama dia, gue baliklah Lebaran. Izin tuh. Izin. Walaupun sempat tidak dikasih ya sama Mas Yudi. Gak dikasih, cuman gue izin karena gue merasa gini kan, dari kecil gue ngerasa ini balik lagi ke curhat ya, gue ngerasa gue survival dari kecil itu gue tidak pernah merasa disayang sama laki-laki. At least disayang sama papa sendiri pun menurut gue itu kurang ya. Bukan tidak disayang tapi kurang karena ada masalah gitu. Jadi kenapa gue putuskan untuk stay di Jakarta awalnya tuh sebenarnya nggak ada ya. Awalnya gue cuma pengen tahu nih cowok gimana lu main di Jakarta ketemuan. Iya ya, lu tahu lah ya kalau janda 6 tahun gimana rasanya kan gitu. Jadi gue ketemu sama dia, gue mikirnya ya udah sek gue gitu kan. Karena memang gue nggak bohong, gue nggak munafik. Gue jujur, gue nge-sek di Papua itu gue takut. Karena lo tau kan nomor 1 HIV terbesar adalah mana, dan gue takut. Jadi intinya gue ketemu sama dia, gue mau ngeluarin hasrat gue deh. Gue selama 6 tahun ini gue janda, gue segala macem, gue sama dia gitu. Ya udah, akhirnya gue balik lagi gue sempat long trip lagi gue pacaran sama dia, long trip lagi dan balik lagi. Long trip berapa lama ya? Setahun setengah lalu balik lagi sama dia. Dan sampai sekarang dari 2016. Berarti lu stay di Jakarta dari tahun 2016. Apa tuh yang lu? 2015. Kan lu medan lu long trip ya. Maksudnya ketika lu stay di Jakarta, pertama kali yang lu rasain perbedaan kan sama kan, ngamennya di kafe sama. Perbedaan yang paling lu rasain tuh apa sih? Mau ngeband di Jakarta sama long trip? Mereka menurut gue gini ya, bukan mau gimana, cuman karena gue terbiasa dengan band konsep ya, jadi gue datang ke Jakarta, kok gini mainnya gitu. Paham nggak sih kan? Nggak minta maaf ya sebelumnya, bukan gimana, cuman gue yang gue rasain itu lagu nembak, lagu apa, lagunya tuh benang merahnya dibuang kayak gitu loh. Jadi kan kayak kesannya kayak gue, kok gini sih gitu loh, kok kayak gini ya, kok enak banget ya gitu. Yang susah udah dibikin ya udah gitu. Kayak yang pecah suara itu kan harus ada ya kan, kayak ini kok nggak ada ya gitu. Itu aja sih maksud aku, gue ngerasa tuh kayak yang
ngeband di Jakarta itu tidak serumit ngeband anak long trip. Tuh, kalau anak long trip kan memang bener-bener di latihan kering, ntar dia di latihan lagi. Apalagi kalau main di hard rock kan tahu sendiri, kita latihannya selesai main mau mabuk nggak mabuk. Ya itu yang gue rasain di hard rock tahu sendiri gimana pressernya. Kita salah lirik aja Kang. Gue pernah awal gue bawain Making Love dulu ya Kang. Itu kan liriknya beda-beda semua Kang, panjang. Jadi gue balik Kang, lirik kedua gue bikin yang ketiga Kang, lirik pertama gue bikin ketiga karena gue belum hafal lirik ketiga. Itu waiternya kan ada kayak apa ban ya, apa pelek, salah woi salah itu. Main di hard rock. Itu main di hard rock gue ngalamin kayak gitu kan. Tapi apa ya, ngeband dulu galak-galak, beneran deh gue ngalamin. Lu nyanyi gak hafal, kan dulu buku ya? Iya. Kali siapa ambil bukunya? Gak boleh gitu. Jadi emang mes tuh lirik semua nih Kang. Jadi gue kalau mau tidur gue lirik gue harus apa? Makanya gue senang dengan peradaban zaman ya. Sekarang tuh banyak pakai tape, handphone. Wow, indah sekali dunia gitu. Enak banget. Nggak apal, tinggal baca. Ada quote-nya. Dulu gue baca dikit, apalagi lagunya nge-rap, anjing dilempar lagi. Lirik anjing, gue ngomong apa nih? Kayak gue pernah kan nge-band pakai CPU kan, samplingnya tuh pakai CPU. Jadi ke Budis gue bawa CPU. Gue ngalamin itu. Kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah, makanya bukannya gue ngerasa gimana ya Kang, vokalis sekarang tuh minta maaf sebelumnya, kayak gue ngerasa kalian tuh udah enak banget, ngerti gak sih? Kayak yang kalian tuh nggak ngerasain pressure dulu. Sorry ya kalau dibilang, gue dulu kan dibilang vokalis modal tampang karena muka gue kebule-bulean, bisa dijual ke tamu gitu kan. Itu aja gue nggak dianggap sama mereka. Gitu. Musikalitas. Lu mau ngapain? Lu dibayar kesini mau jadi model gitu. Jadi kayak gitu. Sekarang kan cakep dikit, muda dikit, banyak jobnya kan gitu, banyakan. Jadi gini guys, bukan mengkotak-kotakan dulu sama sekarang, terus bukan juga mengkotak-kotakan apa. Jadi emang peradaban zamannya udah beda gitu. Mungkin dia ngalamin ngulik dari kaset juga. Iyalah kan, pakai pensil. Yang lirik tuh yang nyari-nyari ribet ke internet, akhirnya listening doang, tulis gitu, suka denger dulu gitu. Di garis-garisin kan, jadi kalau misalkan ada yang nada naik, ada dijeda sedikit, jadi sama Berlin tuh digarisin, di kode, ini terus ada tulisan naik, terus ini jeda dikit gitu kan, gitu. Karena dulu tuntutannya harus hafal bre, kalau lu nggak hafal ngaco, apalagi lupa ya. Udah parah, udah sering ditendang di panggung sama leader, sering banget itu kejadian, bukan Berlin bukan Berlin mengkotak-kotakan dulu sama sekarang, bukan. Cuman maksudnya kalian tuh udah enak banget loh sekarang gitu. Jadi maksud channel ini juga gitu. Kita sharing, maksudnya perkembangan zamannya kan berbeda ya. Mungkin di zaman si Berlin begitu, bandnya seperti itu. Ya jadi pelajaran aja lah, mungkin bisa. Oh iya gue udah enak ya gitu sekarang. Lirik tinggal buka gitu. Berarti gue mau tanya nih, berarti kan lu ya dari long trip segala macam, akhirnya lu jadi penyanyi kafe lah ya. Nah gue mau tanya, lu yakin banget kalau jadi penyanyi kafe itu masa depan lu tuh gimana? Pilihan hidup lu lah. di kapan tuh? Ya di saat gue bisa beli nyokap gue rumah dan gue nyokolain adik-adik gue. Udah mulai kental tuh. Udah mulai yakin, jadi akhirnya lu total gitu. Gue total banget itu di saat nyokap gue tuh kayak yang apa ya bener-bener kayak gue ngebuktiin kalau misalnya satu hal yang lu tentang, gue bisa ngasih pembuktiannya di gue sukses ini sekarang gitu. Kayak yang ya udah ini gue datang dengan notabene gue nggak jual diri, gue nggak apa di luar dari itu, gue tanggung jawab, gue ke rumah dan gue berhasil. Itu sih jadi gue berterima kasih, makanya tadi gue berterima kasih sama Mas Jimmy, kayak yang apa ya, dari sinilah gue merasa gue tuh manusia dan gue dihargain. Padahal sebelumnya tuh gue dianggap nothing banget kan gitu, karena gue bandel, gue banyak, pokoknya gue trouble lah gitu. Gue juga nekenin gitu sih akhirnya, mungkin ya tadi gue sempat kita ngobrol kan, kita akhirnya jadi orang tua kan, punya anak dan
gue harus menyadari ada beberapa hal, konsep menjadi orang tua zaman dulu tuh nggak cocok gitu buat zaman sekarang. Ya salah satunya lu dilarang musik segala macam. Karena selain sekolah, kuliah, kerja, ya ada satu yang mereka lupakan tuh hobinya apa sih anak gitu. Karena hobi juga, ya kalau ditekunin kayak kita berdua gini kan jadi penghasilan. Jadi aja. Kalau itu lu didukung dari kecil mungkin udah keren. Udah sekeren apa kan kita kan. Ya itulah untungnya buat lu yang mungkin nonton dan orang tua lu sangat mendukung. Mungkin sekarang juga gue juga melakukan ke anak-anak gue tidak pernah menuntut mereka nilainya bagus. Pokoknya gue bener-bener tolak belakang sama apa yang diajarkan sama nyokap gue di luar agama ya. Kalau agama memang agama udah jelas ya, udah aturannya udah jelas. Cuman kayak dulu kan jujur kan gue murid pinter lah, gue ini pinter. Cuman karena memang tekanan dari orang tuanya berlebihan, jadinya gue lepas gitu. Ya. Nah, jadi sekarang gue ke anak-anak gue kayak yang udah ya udah silakan, kayak mau ujian gitu. Lu mau nilai lu berapa, lu serah. Gitu. Kayak gitu sih Kang. Jadi sekarang tuh kayak lebih apa yang lu mau gue harus tahu. Sekiranya tidak benar, gue akan kasih tahu yang benar kayak apa. Yang paling penting tuh memberi pelajaran tentang tanggung jawab sih kalau gue ya, kalau gue ke anak gue, lu sekolah dan sekolah tuh membutuhkan nilai untuk lu lulus gitu. Jadi ya sebisa mungkin lu jangan sampai gak lulus lah. Gue sekedar itu doang sih. Ketika itu 6 dan lulus ya kita kenapa enggak? Dan ketika dia punya hobi apapun dan menurut gue itu positif ya gue harus berdamai dengan keadaan itu. Karena dulu kan kayak gue misalkan dilarang main skateboard gitu, kayak nggak ada olahraga lain gitu. Ketika anak gue main BMX, gue yang bingung. Gue dulu dilarang malah nggak enak main gitu, gue sempetan kaki sakit, depan bokap pura-pura keren, padahal mau kaki lebih sakit. Akhirnya itu gue terapin juga. Akhirnya kayaknya anak terus dimengertiin lebih deh. Dinilai justru ya yang penting tanggung jawab dia lulus deh. Iya benar. Menuntut jadi juara 1 juga ngapain? Enggak ini juga, mereka juga kayak pressure itu tadi kan. Sebenarnya jadi pressure sendiri, jadinya dia nggak bebas ngelakuin apa-apa. Gitu sih Kang. Sama anak berapa sekarang? 2. Yang kecil tuh temennya Bina. Mirip lagi. Sama lagi. Sama-sama jago drama. Jago ngomong. Gue pengen nanya ini nih, di Jakarta kan lu akhirnya lu stay di Jakarta, lu sempat bikin band juga, Diamond itu. Terus lu mulai tahu lah fenomena band di Jakarta tuh kayak gimana. Nah gue pengen tanya nih, agent kan ngetop tuh di Jakarta ya. Dan mungkin, ya gue jujur gue juga pernah lah ngejob lah sama agent. Gue pengen tanya sudut pandang lu, agent tuh gimana sih menurut lu sebagai anak band? Ya gue sih membantu apa merugikan atau kalau gue bilang membantu ya, dan gue berterima kasih. Kalau gue bilang untuk sekarang gini, dalam bidang apapun menurut gue akan ada satu orang yang lebih tahu channel daripada kita duluan. Itulah yang menurut gue menghargai seseorang yang lebih tahu. Itu menurut gue itu buat pembelajaran ke guanya ke depannya gitu. Kalau gue sih, menurut gue sesimpel itu Pak. Kasarannya kalau misal oke lah kita menurutkan gue potong segini ya, kalau memang pembicaraan di depan seperti itu nggak masalah. Selama lu potongannya lu anggap masuk ke band lu, iya nggak apa-apa, karena kan gue malu udah deal. Mau misalnya dari atas 10 juta lu kasih ke gue 1 juta, kalau gue udah deal gue mau ngomong apa? Kalau gue gitu, gue sih lebih berterima kasih sih sama agent, berterima kasih dan sangat membantu. Gue ada rencana nih mudah-mudahan agent, ada mungkin ntar Pak Imam, Bu Aceh gitu ya kalau ada gitu. Tapi ntar lah belakangan aja. Sangat membantu sih kalau menurut gue ya. Even ada tragedi apa di luarnya itu sih bukan maksud gue. Semua orang pasti punya masalah ya Kang ya. Cuman
menurut gue cobalah sedikit mengkesampingkan apa yang menurut gue benar. Cobalah, maksud gue kalau nggak ada mereka gimana kan gitu. Oke lah, mungkin di band-band kalian yang bisa nyari job atau mungkin linknya banyak, oke. Cuma kan tidak semua sama. Betul. Gitu kan. Ketika lo emang berhubungan dengan mereka dan mereka tidak merugikan, Iya, ya kita kan harus respect sama siapa. harus. Sedang sekarang gini, kalau lu pribadi lu sendiri deh, misalkan lu yang dapat jobnya nih, lu ngasih ke band temen lu, lu enak ngasih motong ke band? Oh enggak, gue gak pernah gitu. Keren gue. Kita mewajarkan agent memotong karena emang pekerjaan dia. Memang dia. Kalau gua yang diminta, apa dia yang diminta? Kebetulan misalkan minta ke gua apa lu terus dapat jobnya, dia ngasih ke kita, kayaknya gua nggak, ya, lu sama kayak gua. Gue gak pernah. Ya, Nggak setega itu gitu. walaupun band gue di Jakarta tidak sebesar itu, tapi ada beberapa band yang pernah gue masukin dengan omongan gue gitu, maksudnya udah pakai band ini aja gitu. Dan lu Tidak pernah gitu. Kayak gimana ya? gua pernah bilang gini, ada band dulu, bang ini dari anak-anak, anjing ngapain ngasih duit gua? Ajakin gua mah gampang, ajakin ngopi udah kelar. Gua bilang. Makasih ya sama gua tuh ngopi, indomie, fry gitu doang. Kalau duit udah rezeki lu kan gitu ya. Benar. Jadi kadang ya beda persepsi juga nih di sini kan. Ada beberapa teman kita juga yang ya job dari gua wajar lah gua motong. Oh enggak, kalau gue enggak sih. Tapi beberapa teman kita juga ada yang begitu. Dan gue pikir ya balik Sah-sah lagi. aja. Kalau lu mau di situ sebagai agent, ya mangga gitu. Kalau mau sebagai teman sih, kan tapi kebanyakan sih Kang, case-nya adalah di saat itu ketahuan itu jadi nggak enak. Omongannya Maksudnya kayak ada depan case, belakang tuh beda nih. lu kasih gini, lu kemarin gitu kan gitu. Banyakan sih kayak gitu ya Kang, jadi nggak enak aja sih. Lagian juga nggak kemakan juga, maksudnya mendingan bogil lah gue gitu, mendingan begitu loh, maksudnya kasarannya walaupun lu mau minta pamrih pun setidaknya rokok bisa kali gitu. Ya kasarnya kita kan bahasa-basi gitu. Tapi kalau lebih ke membohong, maksudnya dengan nominal sekian lu bilang sekian, itu sebenarnya ya hewan sih kayak gitu ya kan. Kalau begitu. Tapi kalau kesepakatan dari awal oke. Tapi kalau tiba-tiba misalnya disepakati tapi kalau tiba-tiba misalnya ada kata-kata yang ditutupin dan ternyata kita tahu itu yang hewan sih menurut aku gitu. Lu selama ini pernah ada yang nawar nggak sih? Sering kan? Pengen gini. Sering. Gini apa sih? Jempol kejepit say. Sering. Satu deh cerita yang paling parah. Di Balikpapan dulu sampai dia taruh Honda Jazz terbaru dulu 2004. Itu aku udah punya suami ya. Jadi dia nanya, dia ngedeketin, terus gue bilang jujur gue udah punya suami, drummer gue kebetulan drummer juga mantan suami dulu. Dia nekat Kang, dia datengin suamiku. Terus? Dia datengin, dia ketemuan sama mantan suamiku, dia bilang, Berlin buat gue ya. Kalau misalnya Berlin di tangan gue nggak bahagia, lu bisa bunuh gue. Ayo kita bikin perjanjian. Gue bakal bikin Berlin senang. Gue suka sama dia. Gue nggak tega kalau dia kerja begini. Laki lu bilang apa? Diem dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba tuh cowok, ya biasalah beliin handphone, mungkin vokalis long trip ya. Handphone terbaru itu sudah pasti kan saya pegang. Kayak gitulah. Sampai kayak gitu. Sampai pernah waktu itu yang paling epic ditodong Kang pakai pistol kepalaku. Itu kejadiannya di Berau. Jadi aku diajakin tidur, saat itu aku janda ya. Aku diajakin tidur, terus aku emang si Berlin ini orangnya tomboy, agak sedikit sengak gitu. Jadi kalau yang begitu justru kan ya. Iya, tapi Berlin ini penasaran berpakaiannya terbuka gitu loh. Jadi
jujur memang Berlin tuh dibilangnya pakaian vokalis kurang bahan memang dari dulu gitu, cuman celana dalam sama BH udah gitu doang, pakai sweater gitu-gitu doang gitu. Dulu tuh emang kayak gitu, jadi memang aku juga nggak maksudnya gini nih, orang berpikiran jelek karena pakaian yang gue pakai wajar sih sebenarnya, cuman ya saat itu gue bertahan dengan prinsip gue kan, biar gimana pun gue ada keturunan Arab, agama gue tajam gitu, jadi kayak yang dia iya dia ngomong ajudannya kan, kebetulan itu orang penting lah ya di daerah itu ya, dia datang ajudannya datang, ditungguin sama si bapak di sini, berapa nomor rekening, isi sendiri mau berapa. Jadi gue dikasih apa, token ya dulu ya, bukan M-banking kan, iya, token apa gue nggak ngerti, dia biru, isi sendiri kamu mau berapa, ini maksudnya apa ya, bilang gitu kan. Terus dia bilang masa nggak tahu gitu. Udah gue bilang apaan sih, gue perek, lo aja tidur sama emak lo, gue bayarin. Itu yang bikin dia marah kan, lo tidur sama emak lo, gue yang bayarin gitu. Berlin ke apa toilet, ditarik rambut Berlin, todong pistol. Itu Berlin tantangnya, pecahin kepala saya, nggak apa-apa. Tapi saya masih bertahan dengan kematian harga diri saya. Dari situ makanya dia malu dong, jadi kayak saudara dari saat itu. Sekarang udah nggak ada sih orang. Emang sih gayanya mungkin dilihat ya murahan mungkin bagi sebagian orang, tapi tidak berarti yang murahan itu. Dan tidak semua juga vokalis tidak yang kayak aku gitu ya, banyak juga yang mau jualan ya. juga. Yang dagang juga banyak. Dagang daging ya. Iya, ada daging kempot. Itu sih paling epic sih kan saat itu ditodong. Ya jiper juga sih kan. Iyalah. Takut juga. Gue sempat lihat sekali tuh cewek ditodong di klub 36 PR. Wah itu nangis sampai nangis bomba itu. Bahkan saya ditawar sama artis juga pernah. Gila ya, laku banget tuh modalnya ya. Di Jakarta itu. Di Jakarta lagi ngeband sama Papi, Ari Dandi. Sekarang kecantikan dia sudah sirna. Pindah ke anaknya, ke Briana. Tuh, cantik banget lucu. Di timeline kan tadi kasih foto-foto gue zaman dulu. Jadi daya ininya, daya pikatnya udah ke Briana semua. Dia udah standar aja udah. Udah emak-emak, standar emak-emak. Ya kalau lihat anaknya lucu banget. Ya itulah diambil sama dia semuanya. Semuanya khasiat dari dia diambil semua. Badannya jangan ya. Gimana? Kalau bisa. Akhirnya lu stay itu di Jakarta, stay, punya band segala macam sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang bikin apa ya? Orang tua lu masih nanya gitu. Maksudnya masih suka, lu masih ngeband kayak gitu? Masih, sampai sekarang. Masih ada kayak dulu misalkan, lu mau sampai kapan? Masih kayak gitu. Masih. Sampai sekarang. Walaupun lu udah buktiin semuanya. Masih. Karena gue punya bakat di luar nyanyi kan. Oh, nyokap lu ke situ ya. Nyokap gue ke situ. Tapi di luar itu orang tua tuh khawatir sebenarnya. Kenapa bawel, kenapa apaan sih gitu? Ya itu pembuktian dari orang tua selalu ngelarang itu terjadi di saat pandemi. Itu kayak ketampar banget sama orang tua sih. Yang gue nggak punya apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cuman ya setelah itu ya menurut gue itu cuman ya udah gitu ya. Ya dasar hatinya. Ren masih merah nggak sih Ren? Masih rekotin? Gue lupa matiin mode pesawat ya? Masih ya? Harusnya kan di mode pesawat dulu baru syuting. Kalau orang tua gitu geng. Ini podcastan juga jadi santai aja. Ya gitu sih kan, memutuskan untuk jadi keren ya sampai umur segini masih sangat. Bahkan setiap Idul Fitri selalu ditanya tahun berapa mau selesai. Anak sudah besar-besar. Saking sayangnya tuh. Ya bukan cuma orang tua sih, kakak,
adik-adikku, bahkan saudara-saudaraku semuanya. Setiap ada musisi, nauzubillah ya Kang, misalnya kayak meninggal kecelakaan, meninggal liver, itu selalu nyokap itu selalu nangis, telepon gitu kayak, nyokap tahu, belum rokok, belum minum, nyokap tahu. Cuman ya sudah berdamai sih mereka. Jadi kayak yang udah ya, jangan ini, takutnya kamu naik motor malam-malam itu loh Kang, sebenarnya positif ya. Gitu. Semuanya karena khawatir ya? Karena khawatir. Lu pernah ngalamin kejadian kemarin begal gitu? Pernah. Pernah ya? Sempat Di Jakarta 2 kali. Lebih ke tawuran sih kan gue kenanya. 3 kali nih. Yang tawuran, sekali sama suami. lagi tawuran lu lewat gitu? Jadi gini, cerita gue pulang waktu itu kerja naik ojek, gue masuk terowongan, dari depan nyerang, dari belakang nyerang, dan gue dilindungi sama bapak Grab. Makasih banget bapak, kalau nggak ada bapak itu. Gue habis kan, gue digrepe. Gue bener-bener perempuan sendiri di tengah, itu dipeluk sama bapak Grab, ditutupin pakai, dia buka jaket ditutupin. Tuh. Pulang nyanyi, mau nyanyi? Pulang nyanyi jam 2:30 lah. Yang kedua handphone dijamret, yang ketiga sama dia. Sama kejadian. Jadi dia nerobos parang, nerobos celurit, tutup helm, naikin kaki kamu, diterobos sama dia. Pulang beli buah, baru Kang 5 meter, udah. Itu gue pengen ingetin juga buat kalian mungkin yang main di kafe pulang malam. Kalau bisa ada yang sejalur konvoy deh. Atau kalau kira-kira udah kelihatan gak beres nih jalanan, lu nyimpang aja dulu kemana gitu. Iya, ke McD kita sering kemana gitu. Soalnya bukan berarti lu cemen apa gimana. Bukan. Apa, ya nyawa gak ada 2 lah, gak kayak kucing gitu. Padahal kita sering kok mampir dulu kemana kek, itu nunggu gitu. Salah sasaran sih yang paling serem kalau lewat tawuran. Kan dia massal kan? Ya, random banget. Kalau yang bawain celurit tiap pulang kerja sih sering Kang, bukan sekali 2 kali. Tiba-tiba celurit, tiba-tiba apa gitu. Ya sering. Kadang kita ngalah aja deh, kita pelan-pelan aja gitu. Nungguin mereka lewat dulu gitu. Kalau lu ngerasa ini gak sih, apa, di kafe ya, itu kan apa ya, ada masanya gitu ya. Maksud gua tuh kita nggak akan selamanya main di kafe kan. Iya. Kayak ya contoh kecilnya ya umur ya badan lah, kondisi badan kan udah mulai ringkih. Terus memori kadang-kadang udah low juga, lagu segampang gitu aja makin lemot gitu kayak gitu. Terus, kadang lu mungkin libur nonton band lain gitu kan, anjing muda-muda gitu kan, lagunya bagus-bagus. Lu ngerasa ini gak sih? Ada satu masa lu bakal berhenti dan lu harus memikirkan lu bakal ngapain. Itu sudah pasti, itu udah ada dari sebelum memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Oh lu udah mikirin itu? Bahkan jauh sebelum gua berhenti long trip udah kepikiran. Yang selama ini kepikiran lu kira-kira apa? Kalau gue usaha sih kan jualan, ya? karena kan basically gue bisa masak, gue punya catering gitu, jadi untuk kembali. Oh lagi jalan juga catering? Insya Allah sih tahun depan kan, karena memang udah semua orang kan ada masanya ya, dimana apa kayak ya udah deh gue sampai di titik mana sih, karena jujur ya dengan keadaan badan gue yang sekarang gini, gue merasa sebagai musisi, sebagai entertain, menurut gue juga harus jaga penampilan sebenarnya. Cuman kan tidak ada yang mau, perempuan itu tidak ada yang mau gemuk gitu kan. Mungkin suntikannya kali bagus. Iya. Kadang beberapa Dokter Hendy ya? Kadang beberapa outlet kan juga jangan pakai dia, vokalisnya gendut gitu, jangan pakai dia gitu. Ya itu terjadi di Jakarta. Sangat terjadi. Ada beberapa tempat yang kalau gue bilang sih ya agak kurang asik lah. Karena mengukur penyanyi dari size-nya, dari looks-nya. Jarang yang dari kemampuan dia. Iya, nomor 1 harusnya kan nyanyinya dulu. Iya. Bisa apa enggak? Setelah itu dandanan kan bisa diomongin ya. Iya kan sih.
lu kayaknya bagusan pakai baju gini deh, itu lebih asik. Nah ketika itu tidak bisa berubah, baru deh. Cuman menurut gue gini ya Kang, maksudnya gini, kalau gue dulu, gue tau lah anak katro, anak-anak band-band yang besar di Bali, besar di mana, menurut gue kualitas nomor satu sih Kang, maksudnya mau lebih dia ke performnya kan, lebih ke mau gue, suaranya. sorry ya, banyak loh vokalis yang lebih besar dari gue dan mereka menter sampai di umur 50 lebih banyak. Cuman ya itu di Jakarta balik lagi, kalau lu nggak bisa ngerawat badan lu, ya lu akan terkikis. Dan itu kebukti sekarang Berlin gitu kan. Gitu sih. Ya kesalahan gue juga sih ya kali ya. Cuman kan ya gimana lagi, gue juga nggak mau gendut. Si dokter itu tuh nusuk-nusuk lu, suntik lagi. Dokter Randy kalau kamu tahu. Gitu, kayak gitu Jakarta. Berarti lu udah kepikiran ya abis pada masanya planning lu udah mulai lu rangkai. Iya, sudah. Kan sampai sekarang pun sudah mulai sedikit-sedikit pamit ke anak-anak band sendiri, maksudnya ke Diamond sendiri, ke anak-anak tuh udah mulai. Tahun depan gue udah enggak deh kayaknya gitu. Jadi memang udah sampai tahun depan aja sudah prepare gitu. Jadi ketika nanti Berlin mutusin untuk berhenti ya mereka sudah tahu gitu mau kemana arahnya. Karena ya bener juga sih, maksudnya musisi memang sampai kapanpun gue tidak menginginkan untuk berhenti ya kan. Kalau bisa ditanya ya, gue tidak mau berhenti. Gue masih pengen minum, gue masih pengen, kasarannya gue masih pengen bebas. Tapi balik lagi sebagai orang tua sekarang gitu, anak tuh sudah mulai komplain, mam gitu. Jadi kayak sekarang kan anak udah pacaran ya, kayak kasarannya gimana ya kalau calon mantu gue dateng gitu gue ya gitu sih, lebih ke mungkin kalau suami sendiri sih terserah ya mau dia sampai tua sampai apa. Kalau laki-laki kan tidak ada batasan ya, beda sama perempuan gitu. Kalau gue lebih mikir ya udah deh, gue ngalah ya Pak, gue coba duluan untuk bangun fondasi sendiri, lu silahkan. Kalau emang lu belum siap untuk berhenti, karena memang lebih lama gue main band daripada suami gitu. Jadi gue kayak udah yang tapi emang balik lagi ya, lu ngeband aja lu rangkai kok gitu. Lu punya rangka dulu gitu, lu ngeband dikit lu belajar juga. Jadi kayak menghadapin fase setelah ngeband pun step-stepnya pasti udah agak kebayang ya. Sama ya, gue harus ada ini ya, maksudnya gue harus ada step, gue mau kemana, abis ini gue mau kemana, gue udah tahu sih sekarang. Oke. Itu dia obrolannya guys. Jadi intinya ketika lu memilih jalan sebagai musisi kafe dan mungkin lu kurang disetujui sama keluarga, balik lagi gue punya prinsip agak aneh sih, bukan prinsip sih, maksudnya pandangan gue sendiri. Anak bandel biasanya itu anak yang paling peduli, bener gak sih? Yes. Gue tuh selalu, iya juga ya, gue bandel juga, tapi kalau sama keluarga tuh kayaknya ini gue aja deh gitu. Jadi emang semuanya tuh nggak tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Dari kerja kantor tiba-tiba nyanyi pun tanpa dia sadari akhirnya butuh keseriusan buat mempelajari sebagai penyanyi kan. Nggak ada kepikiran sama sekali. Dan akhirnya dijalanin, setelah hasilnya dia rasa oke, lebih maksimal. Nyaman juga sih Kang dengan apa ya, basically gue yang bebas, gue yang seneng gitu dengan kehidupan musisi. Gue seneng gitu, seneng banget gitu. Bahkan pernah dulu pacaran sama aparat, ya beda gitu. Gue sudah memutuskan untuk berhenti ngeband, gue berhenti lu cobain? Iya. Lu berhenti ngeband terus stop dunia malam nggak keluar? Minum apa, gue pakai hijab. Dan apa yang lu rasain? Ya gue, ya jujur aja gue tipikal orang ya, kalau gue ngambil keputusan gue nggak akan pernah ngerasa apa-apa. Ya ini keputusan gue jalanin. Iya kan lu ambil keputusan itu tuh. Tapi kan hati kecil lu nggak bisa bohong. Enggak. Gue nyaman, gue ngejalanin itu gue nyaman. Tanya dong, apa yang bikin gak nyaman? Iya yang bikin. Ya itu balik lagi itu pandangan, maaf sebelumnya, pandangan orang tua laki-laki kepada perempuan yang
kerjanya dunia malam kayak gue gini anak band musisi Tiba-tiba jadi itu begitu. nol. Jadi gue dianggap sampah. Apa musisi itu kerja apa? Dan itu gue ngalamin, gue nikah 3 kali kan. Jadi gue ngalamin selalu dengan mertua yang tidak terima istri dari anaknya itu sebagai musisi. Itu sih sebenarnya. Maksudnya pandangan mereka. Malah bentrokannya dari sisi bukan cowok lu lagi, dari mertua, dari keluarga samping. Itu benar-benar dianggap sampah banget. Dan lu selama ngejalanin itu, ya udah jalanin aja. Gue jalanin, gue ikhlas. Bener-bener hari ini gue bilang berhenti ngerokok, hari itu gue nggak ngerokok. Segila itu gue. Jadi gue memutuskan jadi apa sih ibu apa? Apa sih kalau ibu aparat tuh namanya apalah nggak ngerti. Jadi ibu. Bayangkara. Gue jadi sempat, gue udah parah kan, udah di fase yang kenapa gue lepas dari Indonesian Idol itu 100 besar, gue nggak datang lagi karena dia bilang gue mau nikahin lo nggak boleh jadi seniman lagi. Oke. Itu bener-bener masih ada semuanya, panggilan dari RCTI semua masih ada. Jadi mimpi besar gue untuk jadi penyanyi itu ya hilang gara-gara dia aja, dan dia juga muntahin gue dengan kayak gitu aja. Jadi gue musisi gue nggak dapet, dari idol gue nggak dapet, dari dia gue nggak dapet. Setelah itu baru bener-bener gue balik lagi aja. Nggak gitu juga sih, maksudnya ya gue sekarang menyadari bahwa gue akan mencari siapapun orang tua yang bisa menerima keadaan gue. Oh, Gitu. gue lebih ke tahu diri gitu kan. Gue lebih ke ya nggak mungkin ya gue sama aparat, ya nggak mungkin ya gue sama dokter, kasarannya gitu. Jadi gue lebih ke introspeksi. Gue tidak menyalahkan keluarga aparatnya, tidak, ya itu memang sudah ada genrenya dia. Jadi gue lebih ke prepare, berarti yang bisa nerima gue adalah ya udah yang anaknya juga sama kayak gue gitu, kayak gitu sih. Sefrekuensi. Ya jadi lebih ke sekarang gue lebih nyaman sih gitu. Jadi mau gue di depan mertua mau ngerokok, mabok, pulang, enggak. Udah dapet nih sekarang? Dapet. Anjir. Kadang-kadang gini ya, happy itu simple ya. Simple banget. Sebenarnya, cuman ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Ya itu balik lagi kan, perempuan itu nggak mungkin nggak ada yang matre gitu ya. Cuman menurut gue tidak mendapatkan apa yang kalian dapatkan, rumah mewah, kayak kehidupan lo yang enak, enggak. Menurut gue dengan mertua lo bisa nerima keadaan lo itu gila sih buat gue. Lo percaya nggak? Gue nitipin anak gue kan, gue nyanyi, gue pulang laki gue mabok. Nyantai aja. Gue kumpul keluarga, gue pakai celana pendek, lu lihat kan tato gue di mana-mana. Santai aja. Kadang-kadang lebih apa Itu ya? sih buat gue. Jadi ternyata kebahagiaan itu sesimpel itu. Itu gue bahagia banget sih. Gue mau sekarang gue misalnya gue suruh gue nikah gitu sama orang kaya apa, gue nggak peduli kan. Karena kebahagiaan Gue nggak peduli. yang lu pengen, yang begitu, ya udah lu dapetin juga. Iya. Support terus nerima, ya udah ya ini menantu gue kenapa. Dan dia selalu bangga lagi. Ya. Ya menantu gue penyanyi gitu loh kan. Jadi emang ada faktor bersyukur sih yang kadang-kadang orang tuh suka lupa ya. Karena kalau udah lupa bersyukur, duit lu sebanyak apapun jadi iya nanti Nggak ada apa-apa. lu ada segini ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah. Bahkan sampai detik ini pun masih banyak orang yang ngajakin gue hidup bareng jauh di atas kaki gue sekarang. Jauh banget, bahkan mantan suami yang pertama pun Ya susah, mereka nggak tahu yang lu cari itu kebahagiaannya apa. ya, jadi tapi mungkin habis podcast ini mungkin jadi itu loh. Sebenarnya kalau misalnya dibilang gue saking cintanya gitu ke anaknya, sebenarnya nggak cinta-cinta banget ya, udah hampir 10 tahun gue sama dia gitu. Kayak yang gue ngerasa kayak yang kadang juga kan namanya rumah tangga ya Kang, cuman balik lagi Kang, kalau gue memutuskan misalnya gue udah bilang kayak gue pisah aja deh Kang sama laki gue, ini orang selingkuh biasa lah kan. Nah, tiba-tiba gue kepikiran lagi gini Kang, apa ada mertua yang akan terima gue kayak mama papanya dia? Hei kamu, Gitu.
Mertua kamu asik. gue ngacungin jempol buat orang mertua gue ya, lebih tepatnya mama papanya suami gue tuh the best kan, the best parah. Iya sih. Jadi kayak nutupin semua kesalahannya anaknya gitu loh, kayak yang gue udah mulai jengah nih sama anaknya nih tukang selingkuh apa. Ada mama. Iya. Kayak gitunya gitu ya. Sebenarnya mamanya juga bukan tipikal orang yang ikut campur, enggak gitu. Cuman menenangkan ya. Enggak juga Enggak kan. juga. Gue kayak yang gimana sih lo? Gila ya, keluarga cowok kok bisa begini ke gue. Bahkan kakaknya dia pun lebih sayang ke gue daripada ke adiknya. Oh itu udah surga banget ya. Ya kebanyakan kan kalau misalnya sama kakak ipar perempuan kan cekcok apa, ini gue enggak. Bahkan sangat disupport sekali. Gue main Bigo, alat tuh semua dia yang beliin kan. Lo mau apa Berlin? Lo mau di mana? Iya. Ahoy! Itu yang kayak kasarnya kayak mungkin ada di sini orang tua yang nonton gitu ya, kayak maksudnya mungkin anak lo pacaran dengan perempuan bertato kayak gue. Maksud gue apa ya? Tidak semua bisa dilihat dari case-nya gitu loh. Kayak gue pun sendiri, gue terlahir dari keluarga Arab, agama gue kental segala macam, bahkan gue tahu gitu dasar agama gue di mana. Cuman kebanyakan orang kan ngelihat kayak yang lu tatoan pasti orang gak bener gitu. Walaupun bokap nyokap gue divorce ya Kang, cuman paling tidak gue punya garis agama setelah yang didengar kan dari semua obrolannya kan ya tidak sejelek bayangan orang-orang kan, maksudnya tatoan cewek terus pasti bla 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 bla. Ternyata sesimpel itu. Bahagia dia cuman gue dapet mertua yang apa, yang nerima mertua yang apa adanya, terus asik, malah jauh dari persepsi orang ya. Parah itu. Lupa tuh Kang, ada jazz terbaru itu rumah itu lupa itu. Gue nggak apa-apa deh naik motor gitu, kayak dari Depok Jakarta gitu, nggak apa-apa gitu. Kasarnya gitu. Gokil. Ya itu sih yang maksud gue, kadang kan orang kan ngelihat cuman dari ya hidup mewah apa, gue yakin sih kayaknya sebagai menantu kayak gue paling bahagia deh. Kalau menurut gue ya, maksudnya kayaknya cuman gue deh yang bisa leha-leha ke mertua, kayak yang cuman bisa, "Ma minta rokok dong mah." Udah seasik itu. Demi Allah gue begitu. Sama bokapnya suami gue minum bareng. "Lin minta bir dong." "Oh iya Pak, ntar Berlin bawain." Jadi kayak yang, ya maaf ya bukan dicontoh ya, cuman setidaknya gue setidak ada gap itu sama orang tua dia gitu. Bahkan ke orang tua gue sendiri gue punya gap Kang. Oh. Nih, gue ngerokok di depan nyokap gue sampai detik ini pun gue belum bukan gak berani, maksudnya belum. Tapi ke mertua gue, "Ma, Berlin belum beli rokok, minta ya." "No, ambil no." "Ma, minta duit mah 30 mah, Berlin mau beli rokok." Jadi itu maksud gue, dengan lo menerima apapun backgroundnya orang lain di kehidupan baru lo, itu sangat menurut gue akan menghargai, bahkan gue bersumpah. Gue bahkan punya rencana gitu ya kan, kalau gue sukses nanti yang pertama gue bahagiain nyokapnya dia. Ya walaupun itu salah ya, tapi maksud gue gini, gue tahu nih sesuatu hal yang misalnya kayak yang pokoknya yang pertama gue bakalan senengin nyokap lu itu, karena nyokap gue pernah gue senengin dengan apa yang ada yang gue punya gitu. Dan nyokap gue juga, maksud gue nyokap gue akan lebih survive kalau nggak gue tolong duluan gitu. Tapi gue selalu ngomong gitu ke Randy, gue nih kalau punya duit yang gini-gini gitu, selalu gitu. Yang nonton juga boleh doain. Selalu gitu sih, gue berharapnya sih mertua gue sehat-sehat terus sampai gue berdua sukses. Amin. Oke guys, itu tadi obrolan gue sama Berlin. Yes. Gokil banget, nggak berasa dong sejam lebih ya. Gokil. Intinya sih sebenarnya hidup itu jalanin aja apa yang lu suka. Terlebih itu menghasilkan. Semakin lu seriusin makin menghasilkan, dan di situ lu bakal dapet apa yang lu pengen gitu. Dan jangan lupa bersyukur tentunya. Cuma jujur sih Kang sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri juga penting.
banyak lah prosesnya, di panjang lebar dia cerita proses ngebandnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, kehidupan yang dia pengenin sesimpel itu ternyata. Kita nyari duit berjuta-juta ya, buat siapa, yang kita pengenin malah sesimpel itu. Tapi balik lagi, maksudnya mungkin backgroundnya berbeda sama yang nonton. Jadi kalaupun ada cerita yang negatif ya di skip aja. Yang positifnya mungkin lu bisa ambil. Semangatnya sih gue suka dari obrolan kita sekarang ya, maksudnya spirit lo buat survive-nya besar gitu. Gua ini nggak bahas pandemi ya, kalau bahas pandemi dia bisa mewek, gue bisa mewek gitu ya. Iya, jangan bisa sampai 5 jam kan kita. Pandemi mah udah aja lah, kita gue nggak mau inget-inget itu kan. Kita lulusan survivor terbaik Bro. Nggak mati juga alhamdulillah ya. 2 tahun tanpa job, wah anjing itu belum tentu hidup loh. Demo bareng gitu kan. Sampai demo bareng. Oke guys, jadi itu aja obrolan gua sama Berlin atur nuhun udah mau. Terima kasih atur, thank you. Nanti mungkin yang lu nyimak dari awal, lu pengen misalkan lu pernah nonton band apa gitu di kafe, terus boleh tulis di komen, Kang, band ini dong Kang, vokalisnya apa drummernya dong diundang gitu, boleh silakan. Kalau dia pas ada waktu, gua ada waktu, nanti bakal gua ajakin. Insya Allah lah kenal lah kalau band kafe mah di Jakarta. Atau mungkin lu pernah nongkrong di mana gitu, di kafe apa, Bang, yang ngurusin bandnya dong, undang gitu, biar gua tahu kalau mau main di situ gimana sih caranya gitu. Bebas lah, apa aja komen silakan. Udah baik, itu aja obrolan gua sama Berlin. Yes. Atur nuhun udah nyimak dari awal. Atur, thank you. Sekali lagi, dunia malam memang ya begitulah capnya dari orang-orang. Tapi setelah lu denger mungkin salah satu dari temen gue yang satu ini, gak semuanya gelap guys. Yang tulus kayak doi ini, yang tulus kerja, nyanyi, cari uang buat anak, itu banyak banget. Dan ini baru dari sisi vokalis, belum dari ada PR, ada LC, ada Dancer, bartender mungkin. Jadi kadang di channel ini gue pengen tolong persepsi kalian tentang dunia malam tuh sedikit sisain lah untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi nantinya gue tidak membenarkan hal-hal yang nakal, yang enggak, cuman hal baiknya tolong. Oh ada ya gitu, musisi kafe tuh ada ya, oh yang nyari nafkah malam tuh ada. Cuman balik lagi terserah kalian. Untuk mungkin yang baru ngeband awal-awal, boleh lah, oh long trip ternyata gini ya kan ceritanya kurang lebih lah. Medannya juga sama lah kalau long trip, gitu ya, Papua begitu, apa begini. Semoga sih udah gak rusuh. Guys, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Gokil sih. Begitu ternyata belum direkord dari tadi. Hah? Serius? Enggak lah, aku mati ya. Enggak, biasanya gue mau di pesawat dulu, baru gue tag gitu.